Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andri Hadianto. Saya dari Bandung, kelahiran tahun 1983. Saat ini bekerja sebagai kurir dokumen freelance, begitu. Kemudian juga saya mengadakan webinar-webinar seperti ini. Kemudian berbagi bersama rekan-rekan sekalian. Eh, Mohon maaf kalau rekan mungkin juga yang lebih paham begitu mengetahui, bisa saling berbagi di sini bersama-sama, kita saling sharing saja begitu. Bukan berarti saya lebih mengetahui dan lebih paham, hanya ini pemantik diskusi saja begitu. Baik, mungkin kita mulai saja untuk sesi kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Kita buka dulu PowerPoint-nya. Sudah muncul ya, filsafat cinta, mencari dan menemukan soulmate. Pertama, kemarin sempat kita bahas tentang arti cinta secara dari sisi subjek, objek, dan cara mencintai. Jadi subjeknya itu siapa yang mencintai diri kita ini, diri kita yang mana, apakah diri kita secara fisik atau diri Berapa nomor kita muter sini? secara batin atau diri kita secara intelektual atau bahkan melampaui diri kita begitu. Kemudian objeknya juga bisa objek Udah ada di grup. sosial, bisa objek emosional, bisa objek intelektual dan lain sebagainya. Kemudian caranya juga bisa dengan berbagai cara. Apakah dengan pengenalan, dengan nanti kita bahas lebih lanjut ya, apakah modus eksistensial begitu. Nah, sementara kita masuk dulu ke soulmate. Soulmate itu istilahnya adalah belahan jiwa. Belahan jiwa itu artinya seseorang yang sangat mengenal kita, kita juga mengenalnya, sehingga seolah-olah ciri-ciri soulmate itu diantara lain kita seperti pernah bertemu dengan orang itu meskipun baru bertemu sekali pertama kali. Jadi kita seperti sudah mengenal sejak lama begitu. Rekan-rekan mohon di mute dulu ya supaya tidak ada noise. Terima kasih. Kemudian untuk kita bisa menemukan soulmate itu, kita perlu memahami diri kita karena semakin kita memahami diri kita, maka kita akan bisa mengetahui sisi-sisi mana dari diri kita yang sesuai dengan orang yang ingin kita dekati itu begitu. Karena boleh jadi seseorang itu sebenarnya soulmate kita, namun karena kita kurang mengenali diri kita, kita mengabaikannya begitu. Jadi semakin kita mengenali diri, semakin kita mengenali orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Jadi ciri-ciri soulmate itu antara lain pertama, ketika kita menemukannya seolah kita sudah kenal lama, kemudian dia bisa mengenali diri kita yang terdalam, memberikan kita versi terbaik dari kita, kemudian kita juga bisa mengeluarkan versi terbaik dari dirinya. Jadi semacam couple, pasangan yang saling mendukung, saling melengkapi begitu. Nah, kemudian selanjutnya cinta dan nafsu. Jadi kita perlu bedakan antara apa yang dimaksud dengan cinta dengan apa yang dimaksud dengan nafsu. Kita perlu ketahui dulu adanya kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana kita sering dengar begitu, ada kebutuhan yang paling mendasar, kebutuhan basic, makan, minum begitu kan, kemudian tempat tinggal begitu. Kemudian ada kebutuhan emosional, rasa aman, rasa nyaman begitu. Kemudian ada kebutuhan sosial, kita perlu berkomunitas, kita perlu memiliki orang-orang yang memiliki kesamaan minat, kesamaan visi begitu kan. Sampai akhirnya nanti yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, cinta itu adalah ketika sudah mencapai aktualisasi diri itu. Selain emosional yang bersifat emosional, juga yang bisa mengaktualkan potensi terdalam dari diri kita. Sedangkan nafsu itu lebih kepada kebutuhan-kebutuhan dasar, selera makan gitu kan. Untuk secara biologis itu ciri-ciri nafsu, sifatnya hanya sesaat saja. Sementara cinta itu mungkin datangnya lebih perlahan, lebih lambat, tapi dia lebih abadi begitu.
Jadi kita perlu membedakan antara cinta dengan nafsu agar kita tidak tersilap begitu kan antara kedua hal tersebut. Nah, ada beberapa peristilahan dalam soulmate ini. Ada yang disebut platonic soulmate. Platonic soulmate ini jadi cinta soulmate atau belahan jiwa secara platonis. Ini yang paling umum terjadi karena kesamaan minat, kesamaan aktivitas gitu, menimbulkan satu satu kesamaan. Misalkan sama-sama suka musik apa gitu kan, atau sama-sama suka nonton film apa, kemudian muncul satu frekuensi merasa nyaman, cocok gitu. Itu platonik. Dia bisa bersifat romantis, bisa juga hanya bersifat pertemanan biasa gitu. Kemudian ada karmic soulmate. Kalau karmic soulmate ini datangnya biasanya lebih bersifat sementara juga. Kemudian terjadi karena sebab akibat karma begitu ya. Karena satu kantor gitu kan misalkan, atau satu pekerjaan, satu sekolah. Karena ada sebab-sebab yang sama, kita menimbulkan kecocokan di situ kayak cinta lokasi begitu, karmik. Ada lagi companion soulmate. Nah, kalau ini perlu diupayakan. Jadi persahabatan, misalnya teman sejati, companion, pertemanan. Itu muncul karena adanya pengorbanan, adanya rasa saling menyayangi di antara dua teman begitu. Tapi pertemanan di sini juga bisa berlanjut nanti ke yang sifatnya romantis, tergantung dari keputusan masing-masing orangnya tersebut begitu. Nah, yang paling kuat di antara jenis-jenis soulmate ini adalah twin soulmate. Jadi dikisahkan bahwa mitosnya itu dahulu kala orang-orang itu memiliki 4 tangan, 4 kaki, 2 kepala. Jadi antara dua tubuh itu bersatu. Kemudian ketika masuk ke dunia, mereka dipisahkan. Jadi yang tadinya di alam sana itu mereka kembar, di dunia mereka terpisah, mereka saling mencari. Nah, ini yang disebut dengan twin soulmate. Jadi ketika bertemu kembali, mereka belahan jiwanya itu yang secara kejiwaan itu kembar, di dunia terpisah, kemudian mereka bertemu kembali sehingga menimbulkan cinta sejati. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Sebentar. Nah, ini ada macam-macam soulmate. Belahan jiwa itu bisa terjadi pada sifatnya pertemanan antar teman. Jadi bisa teman, bisa juga kekasih, pacaran gitu kan, kekasih. Tapi bisa juga orang asing. Jadi kita baru bertemu orang asing, tapi dia bisa melihat ke dalam diri kita. Bisa melihat jati diri kita seperti kenal begitu. Nah, ini yang disebut dengan orang asing. Ada lagi guru, antara guru dengan murid itu bisa muncul yang disebut dengan soulmate. Jadi ada kadang guru itu melihat murid-murid tertentu lebih cocok untuk diajarkan perihal ajaran-ajarannya, lebih mendengarkan, lebih perhatian, itu lebih cocok begitu kan dengan guru. Ada lagi cinta sejati, ini yang biasanya berakhir dengan pernikahan, pasangan hidup begitu. Nah, sedikit kita urai tentang cinta sejati. Kita masuk ke cinta sejati ini, ada pengertian cinta. Kemarin kita ulas sedikit. Cinta itu biasa dianggap sebagai sebuah perasaan, gitu kan. Perasaan cinta. Ketika kita jatuh cinta, itu adalah emosional, kondisi emosional. Namun juga bisa disertai dengan pemikiran. Kita mencintai seseorang itu karena dia cerdas, karena dia punya pemikiran yang bagus, positif gitu. Bisa juga berupa kecenderungan, yang sejak bawaan lahir kita mencintai ibu kita mencintai saudara kita, itu adanya kebutuhan untuk dicintai. Nah, ini bisa berangkat dari kekurangan kita, karena kita memiliki kekurangan, kita membutuhkan kesempurnaan, atau bisa juga berangkat dari kesempurnaan, karena kita memiliki dan pihak lain itu membutuhkan, kita jadi mencintai orang yang membutuhkan apa yang kita miliki itu. Begitu. Jadi, cinta itu bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas istilahnya. Nah, kemudian subjek cinta. Tadi tergantung kepada subjeknya, salah satunya apakah kita itu mencintai secara indrawi,
dari panca indera kita secara visual, auditorial, atau secara perabaan, atau secara apa ya, panca indera itu seluruhnya. Artinya kan material ya, tampakan materialnya, fisik begitu. Bisa juga dari imajinasi. Ketika kita membaca novel, itu kita baca kata-katanya, tapi imajinasi setiap orang pembaca itu bisa berbeda-beda kan begitu. Saya membaca Harry Potter dengan rekan-rekan sekalian membaca Harry Potter mungkin akan beda hasilnya karena imajinasinya berbeda. Ada yang lebih mendalami di sisi adegan yang mana, misalkan begitu. Sehingga secara imajinal itu kita bisa mencintai seseorang karena persepsi kita terhadapnya. Jadi yang kita cintai itu imajinasinya, dari sisi imajinasi. Ada pula itu dari sisi akli atau intelektual. Jadi meskipun secara indrawinya biasa saja gitu kan, nggak cakep, nggak ganteng gitu, tapi secara akli kita kagum gitu karena dia memiliki ide-ide yang tidak seperti biasa kita temukan di orang lain gitu. Nah, ada lagi cinta itu karena intuisi. Intuisi itu jadi entah kenapa kok kayaknya saya menyukai orang ini gitu kan. Bisa orang ini, bisa juga benda ini, bisa juga ide ini. Tapi kita tidak menemukan secara pasti sebab-sebabnya rasionalnya gitu. Kenapa ya? Nggak tahu, pokoknya kayak yang cocok aja gitu. Itu secara intuitif nyambung gitu. In tune gitu. Dan kemudian yang terakhir ada transcend. Transcend ini artinya melampaui kedirian kita. Jadi subjek ini adalah subjek yang hakiki. Itu yang melampaui diri kita, yang identitas diri kita gitu. Jadi sudah lebur antara subjek dan objek. Itu sudah transcend. Transcend itu melampaui. Kemudian objek cinta, tadi juga terkait dengan subjeknya. Ada yang fisik, biologis, psikis, imajinasi tadi kan berarti objeknya itu psikis. Ada yang subjeknya tadi akli, berarti objeknya berupa ajaran-ajaran intelektual atau pemikiran-pemikiran. Ada lagi yang transcend tadi, kesadaran, keberadaan Tuhan. Itu adalah objek-objek cinta yang bersesuaian dengan subjeknya begitu. Nah, terakhir ada tentang caranya, cara mencinta itu. Jadi cara mencinta ini pertama kita bisa dengan cara mengenalinya lebih jauh, dengan menggali pengetahuan tentang yang kita cintai itu. Semakin kita mengenali diri kita, semakin kita juga mengenali pasangan kita, orang-orang yang kita cintai, saudara, orang tua, teman gitu. Diiringi kemudian nanti dengan sikap. Setelah kita mengenal akan muncul sikap. Sikap membela atau kita menegur, itu adalah sikap-sikap karena muncul dari pengenalan kita akan orang yang kita cintai itu. Jadi semakin kita bisa bersikap, itu menunjukkan cara kita mencinta. Selanjutnya dengan tindakan. Tindakan artinya ketika kita tahu bahwa seseorang yang kita cintai itu membutuhkan sesuatu, maka kita akan bertindak berupaya memenuhi kebutuhannya itu. Ketika dia akan celaka, misalnya kita akan bertindak berusaha menyelamatkannya. Itu adalah bentuk-bentuk tindakan. Nah, dari tindakan yang berulang-ulang memunculkan kebiasaan, menghasilkan karakter, dan akhirnya adalah modus eksistensi atau keberadaan. Nah, kalau keberadaan ini maksudnya ketika kita itu penuh dengan cinta, maka yang akan kita keluarkan hanyalah cinta itu sendiri begitu. Seperti halnya sebuah teko yang berisi kopi hanya akan mengeluarkan kopi, atau yang berisi sirup hanya akan mengeluarkan sirup. Gitu. Jadi modus eksistensinya karena dirinya seperti itu, maka hanya akan seperti itu pula sikapnya, karakternya, dan keberadaannya begitu. Seperti halnya matahari yang berisi cahaya, dia hanya akan mengeluarkan cahaya, tidak akan pernah mengeluarkan kegelapan. Nah, tentang tadi cinta sejati berarti adalah ketika objeknya sejati, subjeknya sejati, dan caranya pun sejati. Nah, saya terpikir bahwa cinta sejati itu yang paling real atau paling nyata itu adalah cinta Tuhan kepada dirinya sendiri. Karena yang paling nyata itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan mencintai dirinya, objeknya sejati, subjek sejati, dan caranya pun sejati. Maka ketika dikaitkan dengan manusia, kita mencintai pasangan atau kekasih,
Cara sejati itu adalah cara sebagaimana Tuhan mencintai dirinya. Bagaimana Tuhan mencinta, begitulah cara kita mencintai. Yakni aspek ketuhanan dalam diri kita, mencintai aspek ketuhanan dalam pasangan kita dengan cara-cara ilahiyah, begitu. Itulah baru kita bisa menemukan cinta sejati, dan itulah salah satu metode atau teknik yang mungkin bisa kita upayakan dalam rangka mencari soulmate itu sendiri. Jadi bagaimana kita menggali dalam diri kita yang paling hakiki untuk mencintai pasangan kita, sisi yang paling hakikinya, dengan cara-cara mencintai yang paling hakiki, begitu. Oke, mungkin untuk presentasinya mungkin cukup singkat ya, ini dulu saja. Silakan kalau ada pernyataan atau sharing pendapat, silakan rekan-rekan sekalian bisa di kolom chat atau bisa juga langsung open mic. Kak Eva, silakan izin tanya, silakan Kak Eva. Eva Fania Sari, boleh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya untuk Kak Adli. Jadi sebenarnya kan di dalam Islam udah jelas kalau Suaranya kecil. Suaranya kecil kan? Bisa diperbesar? Bisa diperbesar? Memang kecil Kak. Jadi gini, cek apakah suara saya terdengar? Ya, Ya, sedikit. Kayaknya terpantul ya. Kayaknya terpantul ya. Cek apakah suara saya terdengar? Ya coba saya dengarkan Kak. Ya coba saya dengarkan. Gini, saya pengen tanya tentang makna jodoh atau cinta. Itu sebenarnya kalau dalam Islam kan udah jelas ya. Ada dari Ali bin Abi Thalib, apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu. Jadi apapun jodoh itu tuh udah ada yang mengatur gitu loh. Tapi apakah benar ya kalau misal sinyal jodoh itu kalau kita melihat orang itu tuh benar dia tuh mirip dengan kita dan dia tuh kayak kehidupannya tuh mirip, apa dari keluarga tuh mirip, itu tuh benar apa salah ya? Suara yang lain. Baik, jadi yang saya tangkap itu apakah jodoh itu akan datang kepada kita karena apapun ketika sudah ditakdirkan pasti akan menemukan jodohnya, begitu ya Mbak Eva ya? Iya, benar gitu. Baik. Kalau saya menganggap tentang jodoh itu adalah kombinasi antara istilahnya takdir ya, takdir yang telah ditentukan itu dengan upaya kita. Jadi yang ditentukan itu adalah potensi dalam diri kita telah ditentukan. Kemudian misalkan kita memiliki karakter, misalkan kalau dalam psikologi itu kan ada introvert, extrovert gitu kan. Nah, bekal-bekal itu sudah ditentukan bukan dalam pengertian fix. Diri kita ini kita punya karakter misalkan pencemburu, misalkan begitu kan. Itu juga bekal saja diturunkan secara genetis oleh pola asuh, oleh lingkungan gitu kan. Namun itu pun masih bisa kita ubah, kita sesuaikan, kita beradaptasi, namun bekal awalnya itu sudah ditentukan. Demikian juga dengan karakter orang-orang yang kita kenal. Dia punya sifat-sifat begini yang cocok dengan yang tidak cocok gitu kan. Nah, akhirnya nanti jodoh itu melalui melalui dinamika yang ada itu tetap bergantung kepada ikhtiar kita untuk mewujudkan atau tidak gitu. Jadi Tuhan sudah kasih bekal-bekal baik itu emosional, intelektual maupun finansial segala macam ya, semua itu bergantung kepada upaya kita untuk mewujudkannya. Nah, kita mencukupkan bekal kita, kemudian kita mengupayakan cinta itu hadir, melanggengkannya. Jadi Tuhan itu tidak juga kalaupun sudah ditentukan misalkan oleh Tuhan akan berjodoh, tapi kalau kitanya itu tidak mengikuti dan kita tidak berupaya, maka tidak bisa juga gitu, nggak akan bisa terjadi.
Karena manusia ini satu-satunya makhluk Tuhan yang unik. Jadi Tuhan itu ingin menciptakan makhluk yang memiliki kehendak bebas, punya pilihan bebas. Misalkan ditakdirkan bertemu di kantor atau ditakdirkan bertemu di sekolah gitu kan. Karena faktor-faktor tertentu gitu. Tapi pilihannya kemudian apa? Karena kan kita diajarkan untuk mencari jodoh yang baik-baik keturunannya, kemudian yang sesuai dengan karakter, yang taat beragama. Artinya kita diberi panduan itu kalau kita tidak punya kehendak bebas untuk memilih dan menentukan kan jadi sia-sia gitu kan. Toh sudah ditakdirkan, buat apa saya berupaya, buat apa saya mencari gitu. Jadi tetap karena manusia ini punya pilihan bebas, kehendak untuk menentukan, untuk mengambil pilihan, jodoh itu adalah ada unsur ikhtiar manusianya gitu, Mbak Eva. Mungkin itu dulu. Ada tanggapan dari yang lain boleh? Oke, terima kasih Kak. Ya. Ratu Putri Intan, Safira, silakan kalau ingin bertanya. Ya, baik Kak. Pertama, pertanyaannya, dulu waktu 2019 itu saya ketemu seseorang. Ternyata dia itu teman SD saya. Saya lihat sikapnya dari perilakunya tuh mirip, mirip tingkah laku saya dulu, mirip gerak-gerik saya dulu gitu tuh. Kayak malu, suka nunduk, terus jalannya cepet, gak suka, ya introvert gitu ya. Suka baca juga. Nah, sementara sekarang itu saya dulu kayak gitu, sifat kepribadiannya kayak gitu tuh waktu dulu SD sampai SMP kelas 8. Iya sampai SMP lah, sampai SMP. Nah, saya mulai masuk SMA, saya mulai ekstrovert orangnya. Jadi saya jadi seneng ngomong, jadi banyak ngomong gitu. Terus saya juga lagi jadi lebih dewasa pemikirannya. Sementara dia itu alim, sementara saya tuh masih kurang alim gitu ya. Ya. Bedanya dia alim, saya kurang alim. Terus saya sekarang ketemu orang lewat virtual online. Tapi kita satu frekuensi gitu tuh. Kayaknya saya rasanya cocoknya, saya bingung jadinya saya suka sama yang mana ini gitu. Ya. Lebih baik yang mana? Baik. Terus ya, Terus gimana? udah gitu aja. Ya. Jadi kecocokan itu kan ada saat dan waktunya ya. Misalkan tadi di SD, SMP, SMA itu kita introvert, kita cocok dengan orang ini karena ada kesamaan, gitu kan. Nah, kesamaan itu memang ada apa ya? Membuat kita cocok, tapi juga ada sisi kurangnya ketika kita menemukan orang yang setipe dengan kita, itu jadi kita kurang ada sisi saling melengkapi gitu kan. Kalau kita dengan orang yang berbeda, misalkan introvert dengan extrovert gitu kan, ketemu meskipun perbedaan sifat itu membuat mungkin jadi berbeda gitu kan, emang berbeda, tapi itu saling melengkapi. Jadi yang satu bisa melihat sisi-sisi yang lebih dari sisi orang luar, yang satu lebih introvert ke dalam introspeksi gitu kan. Jadi ketika berpasangan itu bisa jadi lebih cocok gitu. Nah, di sisi lain ketika berbeda itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Jadi intinya dalam kecocokan itu adalah saling mengenal dan memahami. Selain ada kesamaan, satu frekuensi juga mengenal dan memahami. Nah, yang kedua, ketika kita menemukan orang yang cocok, itu tidak serta-merta juga harus mesti jadi pacar atau jadi pasangan hidup. Bisa jadi dia lebih cocok sebagai guru atau lebih cocok sebagai teman saja, rekan kerja gitu. Jadi bukan berarti karena orang yang soulmate itu tidak selalu cocoknya dalam hal pasangan hidup bersama jadi suami istri gitu kan. Gitu. Jadi kalaupun misalkan Mbak Ratu tadi dengan yang SMA itu lebih emang ada kecocokan, tidak mesti terus dibuang gitu. Bisa jadi teman aja, teman, sahabatan. Sementara sama yang online itu, yang virtual,
Kalau memang tetap harus ketemu ya, karena kalau virtual itu ada sisi-sisi yang nggak kita ketahui dari realnya gitu. Misalkan kita dari chatting itu akan berbeda dengan voice note. Kita mulai karakternya lebih tergali. Beda lagi dengan ketika video call, ketemu langsung video ya, secara video. Beda lagi ketika langsung. Jadi tetap kesan-kesan itu akan terkoreksi seiring dengan makin intensnya bentuk pertemuan itu, Mbak Ratu. Mungkin itu dulu. Ada tanggapan boleh? Sama yang virtual ini, sebenarnya saya ketemu di aplikasi dating ya. Terus pindah ke IG. Terus sejak di IG tuh lama-lama dia jawabnya makin lama gitu. Itu tanda-tanda apa ya? Jawabnya makin lama. Tanda-tanda kiamat. Atau itu dia bilang dia lagi belajar soleh katanya. Takutnya itu ada alasan-alasan agamis tertentu gitu. Maksudnya dia untuk ngebalasnya itu waktunya butuh waktu lama gitu. Iya. Ya. Ya bisa berbagai kemungkinan sih, harus dipastikan juga. Bisa jadi memang dia sibuk, atau memang dia menghindar, atau dengan cara halus gitu kan. Nah itu harus Tapi dia dipastikan. emang jawab sih, masih antusias jawabnya gitu tuh. Jawabnya antusias ya. Jadi masih ada peluang gitu. Mungkin dia memang ada kesibukan mungkin Mbak Ratu. Oke. Silakan yang lain masih ada. Halo Bang Andri, saya ingin bertanya. Silakan. Oh. Gung. Saya Safet Agung. Sampai tahu silakan. Oke, baik Abang. Di sini saya masih bingung dengan prinsip orang-orang yang lebih memilih hidup sendiri gitu. Lebih memilih tidak menikah, lebih memilih tidak memiliki pasangan. Dan juga dia mengatakan bahwa menikah itu neraka baginya, atau membuat hidup dia sengsara kalau nikah. Dan pertanyaan saya di sini, apakah dia tidak memiliki perasaan cinta terhadap seseorang, terhadap wanita, ataupun wanita terhadap laki-laki? Apakah dia tidak memiliki perasaan cinta itu sendiri? Atau mungkin saja subjek cintanya dari indrawinya, imajinasinya tidak pernah mengarah ke sana, tidak pernah mengarah ke cinta itu sendiri, dari indrawinya, dari imajinasinya, atau bagaimana? Jadi orang-orang yang memutuskan tidak menikah ya? Ya, atau ya mungkin itu sih, Abang. Ya, dari yang saya lihat, mungkin sedikit yang saya tahu ya, orang-orang yang memutuskan tidak menikah itu bisa jadi latar belakangnya macam-macam, antara lain pernah ada pengalaman traumatis. Misalkan ketika dia pacaran, udah mau menikah, tunangan, terus ditinggal. Tiba-tiba ditinggal nikah gitu kan. Atau misalkan di tengah jalan diselingkuhi gitu. Jadi dia merasa sakit, misalkan tidak bisa move on, daripada nanti terjebak dalam situasi yang sama, akhirnya memilih sendiri. Biasanya begitu. Ada juga yang sudah mencoba gitu kan, mencoba mencari PDKT, nggak dapat, begitu dapat ternyata toksik, dimanfaatin, toxic relationship ya. Jadi hanya bertepuk sebelah tangan tapi di PHP-in gitu. Akhirnya orang-orang seperti itu memandang bahwa buat apalah, katanya, dia misalkan seorang wanita, nggak perlu lagi lah mengandalkan kebahagiaan kepada seorang laki-laki, cukup hidup sendiri gitu kan. Itu diantaranya ada pengalaman-pengalaman traumatis, dia memandang bahwa suatu hubungan menyatukan dua kepala, dua hati, dua perasaan itu bikin ribet kehidupan gitu kan. Gitu. Bukan berarti dia tidak merasakan adanya cinta gitu, tapi dia berpikir bahwa mudorotnya atau efek negatifnya itu lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Pengorbanannya terlalu besar, kebahagiaannya malah terengut gitu.
yang mungkin dia itu belum menemukan orang yang tepat, tapi lalu dia generalisir gitu. Dia anggap bahwa sama aja lah semua laki-laki bakal kayak gitu gitu. Mungkin beberapa kasus yang saya tangkap sih begitu. Ada orang-orang yang sudah terlalu mandiri gitu kan. Hidup sendiri sudah mampu mencukupi, tidak merasa butuh lagi sama yang lain, ya cukup berteman saja gitu. Mungkin ada orang-orang yang mengambil keputusan seperti itu, Bang Safet Agung. Oke, baik Abang. Terima kasih penjelasan. Ya, Mulai. kemudian Masih ya silakan Ancul. ya, terima kasih Kak. Saya tertarik tadi dengan pernyataannya mengatakan bahwa yang namanya jodoh itu harus diperjuangkan. Saya pernah membaca buku judulnya Islam dan Kosmologi Perempuan karangan M. Safwan. Di situ membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan perempuan yang saya lihat di situ bahwa perempuan itu lebih dituntut untuk apa ya, istilahnya menerima, makhluk penerima, sedangkan laki-laki adalah makhluk pemberi. Dalam konteks perjuangan, apakah dalam hal ini hanya pihak laki-laki yang dituntut untuk berjuang, ataukah dituntut untuk sama-sama berjuang persoalan jodoh? Terima kasih Kak. Baik. Jadi kalau saya melihatnya antara wanita dan pria itu sama-sama dituntut untuk berjuang mencari jodohnya itu, namun dengan perspektif yang berbeda begitu. Jadi kalau wanita itu biasanya lebih sering dijemput kan gitu ya, dijemput. Laki-laki yang mencari begitu. Berarti dalam hal ini wanita itu harus bisa pandai-pandai seperti magnet yang membuat orang lain tertarik kepada dia gitu. Sementara laki-laki itu yang mengejar gitu. Nah, jadi prinsipnya itu laki-laki aktif sementara perempuan pasif. Nah, pasifnya ini bukan pasif dalam arti betul-betul pasif gitu ya. Tapi dia itu berusaha menarik bagaimana membuat dirinya menjadi seorang individu yang bisa menarik. Dia kan pasti punya kriteria lelaki idaman nih, seorang wanita ya, punya kriteria lelaki idaman. Nah, bagaimana dia memposisikan diri supaya lelaki yang dia idamkan itu bisa tertarik kepada dia, begitu. Baik dengan memoles dirinya dengan pengetahuan, dengan karakter, dengan pekerjaan yang baik, dengan pengetahuan, sehingga di tempat-tempat mana orang-orang seperti itu berkumpul. Jadi dia juga perlu memerlukan upaya-upaya aktif, tapi dalam aktifnya itu ke dalam dirinya begitu, supaya lelaki yang sesuai tipe idamannya itu mau tertarik melihat begitu kan. Sementara laki-laki itu lebih mencari keluar dia. Mungkin begitu dulu, Bang Ancul. Oh iya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Halo Abang. Ya, Bang Sapet Taung ada lagi silakan. Gini Abang, saya tertarik tadi dengan pertanyaan dari Abang Ancul ini terkait dengan perjuangan seorang laki-laki untuk mengejar seorang perempuan. Di sini saya pernah melihat salah satu ilustrasi gambar di mana ada seorang laki-laki berada di ada sebuah bangunan, perempuan ada di lantai 3 duduk di jendela dan laki-laki berada di lantai 1 di luar bangunan. Itu di sebuah gambar. Nah, laki-laki ini melihat ke atas, melihat ke perempuan ini yang ada di jendela ini, tangannya sambil cakar pinggang gitu. Nah, di situ saya bingung. Saya tunjukkan gambar itu kepada seorang perempuan, teman saya tanya, menurutmu ini apa gitu? Dan saya jelaskan menurut pandangan saya, dan saya mengatakan bahwa ini adalah seorang laki-laki yang
menginginkan perempuan tersebut supaya bisa dia dapatkan gitu. Tetapi di sini laki-laki ini hanya memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan perempuan itu. Perempuan yang ada di gambar tersebut yang di lantai 3 yang berada di jendela tersebut. Nah, sementara yang ada di gambar tersebut, si perempuan itu dia hanya santai di atas, seperti tidak ada perjuangannya, tidak memikirkan bagaimana caranya untuk mendekatkan dirinya kepada laki-laki yang ada di bawah itu tadi, yang di luar bangunan itu tadi. Nah, terus teman cewek saya ini menjawab gini, karena sejatinya laki-laki itu yang harus berjuang gitu. Perempuan cukup menunggu saja. Laki-laki yang harus berjuang. Nah, di sini saya ingin bertanya bahwasannya standar perjuangan dari laki-laki itu seperti apa gitu? Tingkatannya. Apakah ketika sudah melakukan segala hal tetapi tidak ada jawaban dari seorang perempuan, kira-kira sampai titik yang mana laki-laki itu harus berjuang untuk mendapatkan perempuan ini. Sementara perempuannya ya santai-santai saja. Ya. Tidak sama-sama berkomitmen. Baik. Mungkin itu. Jadi kadang kan kita bingung ya, laki-laki ini ada wanita menarik, coba didekati tapi kayak jual mahal misalkan itu kan, nggak pernah ngerespon itu. Apakah coba kita kejar lagi? Kita kejar lagi itu sampai titik mana untuk mengetahui ini ya atau tidak gitu kan. Jangan sampai kita seperti mengemis cinta atau memaksakan sesuatu yang sebenarnya wanita itu tidak inginkan kita kan gitu. Atau jangan-jangan itu metode dia supaya kita semakin mengejar dia. Memang ini memerlukan pengenalan. Tadi kan disebutkan salah satu cara mencinta itu adalah dengan mengetahui atau mengenal. Nah, ketika misalkan wanitanya itu memang menginginkan kita mengejar dia, maka dia pun akan memberikan respon yang bisa kita pahami gitu kan. Kita pahami atau dia beri pancingan untuk kita gali lebih jauh gitu. Nah, itu dinamikanya itu nanti akan berlanjut sampai titik di mana akan muncul secara eksplisit apakah ini akan berujung kepada suatu jenjang lain yang lebih serius atau kita sudahi saja gitu. Nah, ini biasanya harus ada pernyataan eksplisit dari lelaki itu untuk kejelasan nasib hubungan itu gitu. Jangan sampai kita terburu-buru menyimpulkan wanita ini tidak mau, padahal kita belum pernah menyatakan apapun gitu. Tapi kalau kita harus siap ya, dan konsekuensinya ditolak gitu, itu hal yang biasa begitu. Nah, ada resikonya juga, kita timbang-timbang probabilitasnya ini kemungkinan ditolak atau tidak gitu. Tapi kita harus siap juga sebagai lelaki untuk ditolak ataupun diterima gitu. Nah, kalau kita sudah siap dengan resikonya, baik itu ditolak ataupun diterima, kita harus menyatakan itu secara eksplisit. Dan ketika sudah ditolak ya sudah, berarti memang tidak ada kecocokan di situ. Jangan kecewa juga, mungkin memang yang terbaik adalah kita mencari subjek lain atau objek lain yang lebih cocok untuk karena ketika sesuatu itu kecocokan itu sifatnya kan dua belah pihak, bukan hanya monolog tapi dialektika di situ, ada dialektika. Ketika dia merasa bahwa kita tidak cocok dengan dia dan kita masih upayakan, maka bentuk upaya kita itu bisa jadi dianggap sebagai bentuk agresi begitu. Dia semakin benci sama kita gitu. Tapi sebelum kita menyatakan secara eksplisit, kita harus ngasih isyarat-isyarat gitu. Isyarat-isyarat di mana itu bisa dipahami oleh dia sebagai bentuk pendekatan. Gitu kan. Nanti responnya seperti apa? Semakin mengerucut atau semakin membias gitu kan. Dari situ sih ada sampai ke titik di mana harus eksplisit dinyatakan gitu. Agar muncul kejelasan dan kepastian. Nah, di titik kejelasan dan kepastian itulah akhirnya ambil keputusan lanjut ke serius atau selesai atau berteman atau seperti apa gitu. Jadi ini adalah suatu
stimulus dan respon, aksi reaksi antara dua belah pihak subjek. Dua-duanya sama-sama subjek kan gitu. Sama-sama punya perasaan, sama-sama punya pikiran, gitu kan, punya intuisi. Jadi kita harus memerdekakan setiap orang yang kita cintai itu untuk memilih dia ingin di posisi seperti apa gitu kan. Karena sama-sama manusia, bukan objek bendawi kan gitu. Mungkin itu Bang Safet Agung tadi ya. Iya Bang, terima kasih banyak. Baik, saya lihat kolom chat dulu ya. Tadi kayaknya ada beberapa yang bertanya di kolom chat. Dari Bima Sevadriansyah, apa benar jodoh itu kita sendiri yang mencarinya dan Tuhan tinggal merestuinya? Ya, kurang lebih tadi penjelasannya begitu. Jadi kita itu harus berupaya, berikhtiar, sementara Tuhan itu sudah memberikan bekal-bekal kepada kita, gitu. Meskipun nantinya ketika ikatan suci itu terjadi, nanti akan ada peran Tuhan, karena yang menyatukan dua hati itu adalah Tuhan sebagai Sang Tunggal yang bisa mempersatukan kan gitu. Jadi ketika kita berupaya, kemudian Tuhan merestui, maka akan ada hubungan antara ikhtiar manusia dengan ketentuan Tuhan di sana. Ada saling dialektika di situ, baru kemudian komitmen itu harus dijaga terus sepanjang waktu gitu. Nggak bisa cuma sekali jadi, dia harus terus diupayakan. Karena kemarin kita singgung juga bahwa cinta itu bukan hanya kata sifat atau kata perasaan, tapi dia adalah kata kerja. Sesuatu yang harus terus diupayakan, dikerjakan untuk diwujudkan, dijaga dan dilestarikan gitu. Kemudian pertanyaan dari Ranir, izin nanya, jika cinta itu sifatnya abadi dan nafsu itu sifatnya sementara dalam konteks percintaan, bagaimana jika keduanya digabung? Karena rata-rata saya lihat orang mencintai seseorang itu karena nafsu. Ya memang bisa berangkat. Nafsu itu kebutuhan biologis atau kebutuhan mendasar dalam diri manusia. Itu bisa berevolusi, bisa tidak. Bisa dia berhenti di nafsu, kemudian selesai gitu kan. Kita tertipu seolah-olah itu cinta padahal hanya nafsu. Tapi bisa juga itu berevolusi. Dari hasrat itu berubah menjadi cinta ketika kita mengupayakannya. Gitu. Karena bisa juga dari cinta kemudian muncul nafsu. Memang ada pembagian ini bukan berarti dia keduanya terlepas gitu, tapi ada irisan-irisannya. Cuman kita perlu kenali mana yang cinta, mana yang nafsu supaya kita bisa memposisikan diri dan menyikapi pola tindak kita terhadap dua hal ini gitu. Jadi memang yang ideal itu adalah adanya cinta dan adanya nafsu juga begitu. Kemudian dari Ratnasari, Assalamualaikum kakak, izin bertanya jika punya pasangan ingin berlanjut ke jenjang yang lebih serius, tapi ternyata tidak direstui sama orang tua, tapi keduanya saling mencintai, itu gimana kakak? Jadi ini pertanyaan tentang izin orang tua ya. Jadi pertama, kalau saya pikirkan bahwa orang tua itu memang memiliki kontribusi yang sangat besar bagi keberadaan kita kan, nggak ada orang tua kita nggak ada. Nah maka upaya yang perlu dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan orang tua. Dengarkan apa keberatan orang tua, kenapa tidak merestui hubungan kita dengan calon gitu kan. Apakah keberatan-keberatan itu masuk akal, bisa diterima, dipertimbangkan gitu kan. Kalau misalkan masalahnya itu bisa dipecahkan, artinya keberatan orang tua itu kita penuhi gitu. Jangan sampai jangan-jangan memang ada benarnya gitu kan. Orang tua itu tidak merestui hubungan kita. Karena orang tua itu kan menginginkan yang terbaik buat anaknya. Dia tentu ada pertimbangan khusus, mungkin dia berpikir apa yang lebih baik gitu. Nah, tapi anak sendiri punya kemerdekaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya kan gitu. Nah, artinya didialogkan itu. Karena ketika mah atau pa gitu kan,
kalau misalkan saya nggak dengan orang ini, nanti saya akan merasa kehilangan gitu kan. Terus ini ada hal yang ingin diperjuangkan. Kebahagiaan saya itu bersama orang ini, dipahamkan seperti itu. Karena keinginannya tujuannya sama, yaitu membahagiakan si anak kan orang tua itu inginnya. Nah itu dikasih penjelasan-penjelasan, pemahaman-pemahaman. Dibawa juga pasangannya, dikenalkan baik-baik. Mungkin bisa ditemukan jalan keluarnya di mana keduanya bisa bertemu gitu antara kepentingan orang tua dengan kepentingan sang anak gitu, Mbak Ratnasari. Diupayakan dulu. Kalaupun dengan berdua tidak bisa, coba diajak saudara, misalkan saudara sepupu atau paman untuk meyakinkan orang tua. Mungkin orang tua itu lebih mendengarkan kepada saudaranya yang lebih tua gitu kan, dengan pamannya, dengan kakaknya orang tua kita. Itu jadi dibantu dari pihak-pihak lain yang bisa membantu meyakinkan gitu. Baik, kemudian Izin bertanya, Bang Andre. Ya, siap. Silakan, Bang Sape. Aduh, apa kabar ini, Bang? Ya, kabar baik saja. Begini saja. Ya, saya mau bertanya ini. Waduh, silakan. Ini sebenarnya kegiatan yang baik ya. Saya membawa dua fenomena yang berbeda tentang menurut pandangan saya tentang percintaan orang pada zaman dulu, bisa dikatakan waktu saya masih kecil sekitar tahun 2004, di situ kayak saya sudah mulai berpikir lah bisa menanggapi sesuatu tahun 2004. Dan ketepatan di adatnya saya itu ada kegiatan yang untuk mendapatkan jodoh seperti itu. Ketepatan saya dari Sumatera Utara, dari suku Batak. Di suku kami itu untuk mencari jodoh pada zamannya di tahun ini masih tahun 2004 ya, belum jauh. Orang tua itu yang menentukan jodoh dari si anak tersebut. Jadi ceritanya nih, si orang tua punya anak laki-laki. Kemudian si orang tua ini membawa 3 cewek seperti itu. 3 cewek yang dimana ini hanya diperkenalkan secara singkat aja. Si cewek yang A ini dari keluarga ini seperti ini, latar belakangnya seperti ini. Sedangkan si cewek yang B keluarganya seperti itulah pengenalan singkatnya. Kira-kira untuk ketiga ini. Kemudian nanti ada adat berikutnya. Setelah diperkenalkan itu pada saat yang bersamaan yang 3 orang itu dijodohkan seperti itu. Nanti si laki-laki yang menentukan yang mana ketertarikannya, kepada siapa ditertarik seperti itu. Setelah itu ceritanya dipilihlah satu gitu, dan adat ini dulu masih berlaku. Saya nggak tahu kapan berakhir ini, tapi ini nggak dilaksanakan lagi. Saya melihat kegiatan yang dulu itu, orang-orang zaman dulu pemilihan jodoh itu istilahnya awet lah sampai sekarang. Masih jarang kita dengarkan yang namanya perceraian. Saya baru itu fenomena yang pertama yang mau saya ceritakan kan, itu fenomena pertama. Kemudian fenomena yang kedua, fenomena di zaman sekarang inilah bisa dikatakan di zaman yang di mana-mana kita berkomunikasi melalui media sosial atau gimana kita bisa berjumpa dari media sosial sampai bertatap muka seperti itu. Ini fenomena kedua. Saya melihat dari fenomena kedua ini banyak orang-orang yang sangat simpel mendapatkan jodoh dan berakhir pada perceraian seperti itu. Karena simpel-simpelnya mendapatkan jodoh, menikah lalu bercerai, baru kemudian menikah bercerai. Ini fenomena yang kedua ini istilahnya melihat fenomena dari satu yang kedua ini, kira-kira menurut Bang Andre nih, misalnya untuk zaman sekarang, di tahap mana sih seorang itu baru bisa mulai untuk mencintai?
Karena kita lihat Pak kan, mulai dari anak-anak SD sampai sekarang kan, SD, SMP itu dekat jadian gitu seperti itu, mengarah kepada hal-hal yang alay, lebay, dan itu jadi mana ya, seks bebas lah seperti itu, yang melakukan seks bebas tapi dilapisi dengan kata cinta. Nah, yang menjadi pertanyaannya, menurut Bapak, di tahap mana sih seorang baru mulai bisa mencintai seperti itu? Ini mencintai dalam hal untuk mencari jodoh. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, Pak. Melihat dari kedua fenomena tadi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Andre. Baik, terima kasih Bang Sape untuk ini dua fenomena itu ya. Jadi memang ada pergeseran di zaman sekarang dengan teknologi informasi yang melimpah seperti ini. Kemudian anak SD sudah pegang HP, terus pergaulannya juga alay gitu kan ya, dari SD SMP gitu. Jadi ada pergeseran memang. Padahal yang namanya orang untuk bisa sungguh-sungguh mewujudkan cinta untuk yang bisa ke jenjang pernikahan, itu kan minimal akalnya sudah sampai gitu ya, sudah matang gitu kan. Jadi dia tidak hanya dorongan dari tubuhnya saja, kimiawi tubuh baru puber gitu kan. Nah, jadi memang minimal itu harus sudah istilahnya sudah dewasa begitu menurut saya, sudah dewasa. Dan ini lagi-lagi ujung-ujungnya adalah ke pola asuh dan pola pendidikan yang diperlukan untuk mendidik dan menata begitu, menata kehidupan pergaulan anak-anak kecil gitu kan. Apalagi mereka sudah terpapar dengan sinetron-sinetron gitu kan. Jadi istilahnya sama teman yang baru kenal aja udah mungkin bahasanya sudah bahasa-bahasa orang dewasa kan gitu. Nah, ini memang ada pergeseran yang bikin kita agak kesulitan nanti ketika punya anak itu harus kita awasi etika bersosmed, etika berinternet kan gitu. Itu yang perlu ditekankan gitu. Karena dia sungguh-sungguh baru bisa menyimpulkan mana itu cinta yang benar, mana itu yang hanya cinta monyet gitu kan. Itu kan perlu pengalaman dan perlu pendidikan gitu. Dan itu baru bisa ketika sudah dewasa mungkin 18, 20 gitu kan. Sudah masuk minimal kuliah lah gitu kan. Mungkin itu Bang Sape. Baik. Saya mau bertanya, Kak. Boleh? Ya, Mbak Feby silakan. Ya, Kak, saya izin bertanya. Ada satu kasus yang di mana si cowok ini dan si cewek ini berteman sekelas. Si pria ini termasuk tipe orang yang ekstrovert. Awal pertemuannya dia yang follow IG, nelpon soal waktu jimit. Tapi di sini sikap perilaku pria ini berbeda dengan sikap dia kepada teman-temannya. Sewaktu ketika cewek ini dekat sama cowok lain, raut wajahnya berubah dan kadang menyindir. Apakah ini bisa disebut cemburu? Terkadang si pria ini mengikuti apa yang cewek ini sukai. Apakah ini bisa dikatakan dia menyukai cewek ini, Kak? Tetapi untuk men-save nomor cewek ini dia pun tidak mau di chat ataupun ngobrol langsung. Jawabnya singkat, padat, jelas sesuai apa yang dipertanyakan oleh nih cewek ini saja, Kak. Baik. Mungkin itu salah satu tanda-tanda dia ada rasa mungkin ya. Kalau kayak gitu, mungkin dia ada, tapi belum sampai tingkat dia memutuskan untuk mendekati secara langsung. Mungkin orang ini masih ada rasa iri lah kalau bukan cemburu gitu. Mungkin. Tapi untuk kejelasannya harus tanyakan langsung sama orangnya. Karena kita nggak bisa nebak-nebak kan. Kita hanya bisa baca pertanda-pertanda gitu. Ada kemungkinan begini. Sebuah kemungkinan saja gitu. Bisa jadi ada faktor lain juga begitu, Mbak Feby. Saya izin bertanya, Kang. Ya, silakan, Pak Doil. Kalau masih mungkin, Kang. Sebelumnya maaf, Kang.
Iya, Ya, silakan. ya, terima kasih Kang atas waktunya. Jadi begini Kang, saya mengetahui bahwa Kakang sendiri ya bukan sosok biro jodoh ya, gitu. Eh, Pertanyaan saya di sini, di BBT juga ada beberapa item di situ subjek, objek ataupun cara mencintai sendiri begitu. Mungkin secara pengalaman empiris saya yang sering terjadi suatu hal yang sifatnya problematik itu antara subjek seseorang yang kurang sesuai pada suatu objeknya begitu. Begitupun sebaliknya. Nah, bagaimana mungkin kita mampu mengaktualkan nilai-nilai cinta itu sendiri, sedangkan konsekuensi di situ tidak bertoleransi kan? Mohon tanggapannya kan. Kalau bisa sambil sedikit ada refleksi kepada tokoh-tokoh filsafat yang sedikit bucinisme di masa hidupnya kan. Itu. Terima kasih kan. Bucinisme ya. 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 Jadi tadi kesesuaian antara subjek dengan objek ya. Iya. Jadi memang kesesuaian itu terjadi secara beriringan gitu, Mas Fadil. Ketika objeknya itu objek-objek yang bersifat material, maka pasti subjeknya itu adalah subjek-subjek indrawi sesuai dengan itu. Nah, maka bagaimana kita untuk mencapai objek yang lebih tinggi? Maka kita perlu menggunakan subjek dari diri kita ini adalah alat-alat potensi dalam diri kita yang lebih tinggi juga, baik itu imajinasi, akli, begitu. Supaya objeknya pun nanti akan menyesuaikan dengan subjek kita. Jadi dengan kita mengenali diri kita, apa yang jadi subjek itulah yang akan dirangkul atau yang akan diperoleh oleh subjek itu, yaitu berupa objek cinta itu. Begitu. Kurang lebih singkatnya seperti itu, Mas Fadil. Jadi ketika misalkan kita belum bisa mencapai objek-objek yang intelektual atau yang transendental, itu artinya kita masih harus menggali dalam diri kita supaya kita bisa mencapai objek-objek tersebut. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan lebih dalami itu ya tentang subjek, objek, dan cara mencinta. Baik, mohon maaf rekan-rekan sekalian kalau ada yang belum saya jawab pertanyaannya, baik yang masih ingin bertanya di mikrofon ataupun yang di kolom chat. Mudah-mudahan nanti bisa di sesi berikutnya. Karena sudah jam 18.01 di saya izin dulu untuk share info ya tentang materi kali ini. Sebuah buku rujukan yang mungkin bisa membantu kita semua untuk lebih memahami tentang soulmate ini. Sebentar, sedang share screen. Ini adalah nama bukunya Hypnosoulmate. Covernya seperti ini. Hypnosoulmate, bagaimana menemukan belahan jiwa. Penulisnya adalah Lilik Suryo Anom, mendalami ilmu pemberdayaan diri termasuk hipnosis hingga ke tingkat profesional. Beliau juga aktif sebagai hipnoterapis dan instruktur hipnosis dengan sertifikat nasional yang diakui oleh IBH atau Indonesian Board of Hypnotherapy. Beliau juga sering mengadakan pelatihan hipnosis dan hipnoterapis berbentuk workshop ataupun in-house training. Ini untuk daftar isinya. Ada cinta dan soulmate, kebutuhan dasar manusia, sebuah keyakinan tentang arti cinta, pemikiran manusia primitif, membedakan cinta dan nafsu, cinta dalam sudut pandang pakar, ciri-ciri soulmate, aturan sederhana yang begitu ajaib, pertanyaan-pertanyaan seputar soulmate, kemudian bab 2, rahasia hipnosis, pengenalan hipnosis, mekanisme pikiran dan tindakan, struktur hipnosis. Kemudian bagian 3, bagaimana teknik hipnosoulmate, memahami diri sendiri, memahami soulmate Anda, pahami ciri-ciri sugestibilitas target Anda, mengalibrasi, jadilah diri target, kemudian cek ekologis, fleksibel, dan hipnosoulmate in action. Bab 4, sambut kedatangan soulmate, biarkan kebaikan selalu menyertai, strategi jitu,
agar cinta dan kemesraan tetap langgeng, strategi memberdayakan perbedaan yang ada, mengatasi permasalahan yang ada, saatnya menuju keseriusan. Dan terakhir, bab 5, self-hypnosis, atasi konflik diri, memasuki alam relaksasi, strategi mengubah sakit hati, menemukan sumber daya, melejitkan kepercayaan diri, mencapai tujuan, dan strategi menjaga keharmonisan. Jadi secara umum deskripsi bukunya itu tentang hypnosoulmate, bagaimana menemukan belahan jiwa, kemudian rahasia cinta, soulmate dan hypnosoulmate, step by step. Dengan hypnosoulmate, mungkinkah memiliki soulmate lebih dari satu, jurus jitu agar cinta dan kemesraan langgeng, strategi ampuh mengubah sakit hati menjadi pemberdayaan diri dengan self-hypnosis, pertanyaan penting seputar soulmate. Ini spesifikasi bukunya. 15 kali 23 cm, jadi lebih besar dari A5. Kemudian jumlah halamannya 186 halaman, pengarang tadi Lilik Suryo Anom. Harganya hanya Rp65.000, pengiriman dari Bandung, jadi nanti ongkirnya dari Bandung. Untuk info bisa ke nomor ini 0857 5908 2177. Untuk ini mungkin dibatasi 10 dulu ya, 10 orang. Karena terbatas stoknya, silakan bisa pesan ke nomor ini. Saya cantumkan di kolom chat bagi yang ingin memesan. Itu nanti akan langsung terhubung dengan WA saya ya. Boleh dipesan. Baik, mungkin saya cukupkan dulu untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya.